jujur dengan apa yang dilakukan, tulus, tidak setengah-tengah, tidak bersungguh-sungguh antara hati gede itu, gabi, bersungguh-sungguh tulus, mau melakukan sesuatu. Seperti Yusuf mau menerima amanahnya, karena tulus, mau melakukan sesuatu dengan semangat, karena tulus. Jangan kira bahwa seperti yang ada. Karena dengan adanya jujur, dengan adanya tulus, maka damai. Karena itu para ibu bapak-bapak, jujurlah terhadap istrimu. Para istri, jujurlah kepada suamimu. Orang tua, jujurlah kepada anak-anakmu. Hai anak-anak, jujurlah kepada orang tua. Kalau dikasih uang untuk kamu bayar sekolah, jangan lalu hilang. Kalau meminta untuk jajan, mintalah untuk jajan. Suatu kali ada seorang orang tua, kebetulan orang tuanya di Kalimantan, tidak disebutkan namanya daerah mana karena itu pada ini. Anaknya sekolah di Jawa. Maklum karena orang tua ya lulus ya sekolah dasar, maaf. Jadi perkebunan karet banyak juga kebun. Tapi kadang membiayai anak satu persatu ladang ini dijualkan. Waktu itu tidak ada handphone. Ada surat, ngirim duit, 7 juta. Satu bulan, lempar duit itu, ngirim 7 juta. Sampai sudah 4 tahun, atap kirim tuan dosen, tinggi penelitian lapangan. Ini kisah nyata, karena kebetulan kita yang membuat ibadah. Lalu ketika ibadah keluarga di tempat ibu itu, lalu tanya, kue anak mana, betul gak mau ngaju. Jatuh kuliah jatuh, kuliah kuliah anak, malah ya Jawa tahu, sama muka dia. Kira nelo di sekolah anak kuliah jadinya nelo, tidak iso tahu. Kirim terus, karena kasih. Tapi yang sana yang tidak jujur, bukan untuk sekolah, tapi untuk rame-rame. Ketika pulang sudah besar cucu besar, tidak pernah lulus. Ini menjadi bahan pendengaran untuk anak muda kita. Jujurlah engkau akan tanggung jawab yang diberikan. Jujurlah kita semua akan tugas dan kewajiban yang dipercayakan. Dengan demikian, maka damai itu mulai dari kita, dari keluarga kita. Paling tidak ada kesediaan kita untuk membuka diri, berpikir seperti Kristus, melakukan sesuatu seperti Kristus, sehingga damai itu terserah dunia mau terima damai mau tidak, masa bodoh kalau memang tidak benar. Biarpun dunia ini mungkin tidak damai, tidak masalah. Yang penting saya memiliki damai dalam hati. Saudara semua tidak dapat memiliki damai dalam hati karena kita membuka diri, karena kita berupaya untuk menggapai damai itu dengan berpikir secara Kristus. Kita berupaya untuk hidup suci, kita berupaya untuk hidup jujur dan tulus. Biarlah kita yang merasakan damai. Biarlah tahun ini damai sejahtera Tuhan dalam Yesus Kristus akan memberikan dalam hati kita, memberkati kita, memberkati keluarga kita semua. Walaupun dunia tidak pada damai, silakan. Undanglah Tuhan, berfokuslah selalu pada Tuhan. Tidak mudah memang hidup jujur, karena dari awal Adam dan Hawa memang saling tidak jujur. Ketika Allah menanyakan siapa menyuruh kamu makan, si Anu. Datang siapa menyuruh kamu, si Anu. Semua punya kepentingan. Adam punya kepentingan untuk menyelamatkan diri, Hawa punya kepentingan untuk menyelamatkan diri, setan juga punya kepentingan lain. Jadi ketika tidak ada damai sejahtera, ketika manusia punya kepentingan dan kepentingan, maka tidak ada pernah damai. Dan kepentingan selalu si Anu. Selalu kami buta, tidak mudah. Biarlah dengan rendah hati kita berupaya, inilah aku Tuhan, manusia yang berdosa, yang tidak jujur ini, yang tidak baik ini. Moga Tuhan masih berikan kita kesempatan dan waktu untuk hidup. Tidak enak, tidak mudah, tidak nyaman. Tapi lebih baik tidak nyaman, tapi kita memiliki damai. Marilah kita
membuka hati kita untuk menerima damai dan perayaan Natal di tahun ini sungguh-sungguh dan menjadi damai untuk saya pribadi, untuk semua keluarga, untuk pengguna remaja. Tidak perlu mengingat yang terlalu rumit-rumit kalau memang damai, cukup saja damai itu tercipta kalau adanya jujur dan tulus. Kita akhiri perenungan kita dengan sama-sama mengingat dan sepanjang tahun akan datang. Damai itu tercipta bila adanya jujur dan tulus. 1, 2, 3. Damai itu akan tercipta kalau ada. Amin. Kita tunduk kepala sejenak.